Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaminset kembali lagi. Pada malam hari ini kita akan berbicara tentang pemilu 2024. Dan di studio kami sudah hadir pengamat politik dari Universitas Lambung Mangkurat, Bang Samahuddin Muharam. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Sehat ya, Bang? Alhamdulillah. Wah, katanya dari Banjarbaru nih. Iya. Lari-lari. Kebetulan tinggal di Banjarbaru. Oh, kebetulan tinggal di Banjarbaru ya seperti itu. Iya. Bang, kalau tuh melihat fenomena yang sekarang terjadi khususnya di politik nih. Sekarang ini malam ini akan dilakukan penetapan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pendapat Abang sebagai pengamat politik di Kalimantan Selatan atau di Banjarmasin ini seperti apa, Bang? Ya, jadi itu kan menjadi sebuah tahapan ya di dalam konteks pelaksanaan pemilihan presiden ya. Jadi tahapannya hari ini dilakukan oleh KPU itu adalah merupakan tahapan pencabutan nomor urut. Jadi penetapan nanti nomor urut oleh KPU RI. Nah, jadi siapa yang kemudian menempati nomor urut 1, 2, dan 3 itu kan. Nah, itu saya kira hanya memang menjadi sebuah kewajiban oleh KPU. Tapi tentu saja juga di antara 3 pasangan calon ini bisa jadi nomor urut itu dianggap akan menentukan. Ada hokinya begitu ya, karena biasanya calon-calon itu ya bukan hanya di calon presiden, tapi calon di legislatif juga kan begitu, kadang mencari nomor cantik karena mungkin dianggap sebagai hoki, keberuntungan dan seterusnya. Nah, sehingga itu bisa saja menjadi bagian terpenting dari ketiga calon pasangan calon presiden dan cawapres. Berarti nomor urut ini boleh dikatakan ini ya cukup strategis juga ya seperti itu. Ya, saya kira sangat strategis ya, terutama dalam konteks surat suara. Ya, jadi surat suara nanti itu kan surat suara dilipat. Nah, ketika dilipat itu oleh masyarakat pemilih itu begitu membuka siapa misalnya nomor yang paling awal duluan muncul, ya kadang kan masyarakat juga masa bodoh begitu kan. Begitu dia lihat nomor urut, ya sudahlah. Ini tanpa memikirkan lagi latar belakang rekam jejak ketika calon pasangan presiden. Oh, oke. Berarti kan itu masyarakat yang istilahnya dalam arti kata dia belum memiliki pilihan seperti itu dan dia harus mencoblos. Tapi kalau misalkan masyarakat yang sudah memiliki pilihan seperti itu mungkin beda lagi gitu. Iya, jadi kan masyarakat ini kan berbagai macam tingkat pendidikan ya. Latar belakang pendidikan itu jadi kadang tidak lagi melihat rekam jejak. Kadang juga dipandu misalnya sebelum masuk TPS bahwa ketika membuka surat suara itu yang muncul tuh misalnya si A, si B, si C. Nah, ya si A ini misalnya nomor 1, si B nomor 2, nomor 3 yang mana harus dicoblos. Karena kan kadang masyarakat kita itu masih melek di huruf, di angka gitu kan. Nah, sehingga ya itu harus dipandu betul. Ya, misalnya siapa tim suksesnya kemudian mengantarkan masyarakat ini sebenarnya seseorang ini akan masuk ke bilik suara. Ingat ya, begitu dibuka surat suara, coblos ini. Oh, berarti ada strategi politik dari tim kampanye seperti itu. Jadi tim sukses itu kan harus memahami semuanya sebenarnya. Segalanya, baik itu cara membuka surat suara, baik cara berarti sampai detail seperti itu ya, Bang? Sampai detail seperti itu. Oke. Ya, karena kan kadang masyarakat itu yang itu tadi, yang tingkat pendidikannya masih di bawah rata-rata lah. Karena kan sebenarnya kalau saya melihat ya, kadang saya penelitian turun ke masyarakat itu sebenarnya karena saya tidak pernah menerima yang namanya money politik itu. Nah, sehingga saya ingin mempertanyakan benar apa enggak gitu. Jadi memang ada sekelompok masyarakat itu yang memang menjadi sasaran oleh tim sukses. Yang terutama itu tadi, yang tingkat pendidikannya rendah, kemudian secara ekonominya juga rendah. Nah, sehingga itu sebenarnya sangat memungkinkan untuk kemudian dibeli suaranya. Nah, itu yang kemudian yang menjadi sasaran oleh tim sukses. Karena kadang apakah memang betul money politik itu ada? Ternyata memang ada. Ya, jadi itu tadi sasarannya adalah
masyarakat dan tingkat pendidikan yang perekonomiannya rendah, yang mata pencahariannya tidak jelas, itu yang Berarti tidak mungkin kalau misalkan di dalam sebuah konstelasi politik bahwa money politik itu tidak ada. Berarti itu tidak mungkin. tidak mungkin, selalu ada lah itu. Selalu Ya, ada. Cuma kita yang harus dihindari ini kan terutama oleh KPU, Bawaslu, ya kemudian juga oleh tim sukses sebenarnya ya. Karena itu menjadi bukan hanya soal money politik, itu kan menjadi tugas dari KPU dan Bawaslu, tapi kita ini masyarakat, kemudian terutama partai politik. Itu bagaimana caranya menanamkan pendidikan politik itu supaya masyarakat itu tidak menerima uang, dalam hal ini adalah money politik itu. Nah, itu yang harus menurut saya disosialisasikan. Bukan kemudian mengajari masyarakat dalam rangka pemenangan mau menerima uang. Nah, ini kan yang menurut saya. Tapi kalau misalkan di lapangan, di lapangan realnya bahwa yang melakukan konstelasi politik itu apa yang harus dilakukan, yaitu dianggap sah-sah saja kalau itu bisa seperti itu. Dalam politik itu kan soal etika saja sih sebenarnya. Ya. Tapi kan tidak ada yang salah dalam hal ini. Tidak ada yang salah. Itu tadi hanya berdasarkan soal etika tadi. Boleh apa tidak gitu kan? Kalau tidak boleh, kenapa harus dilakukan? Karena dalam undang-undang itu memang diatur tidak boleh melakukan money politik dalam tanda kutip ya. Karena kan kadang juga kalau diproses misalnya oleh tim sukses misalnya, lalu tim sukses kita ini kan bukan money politik, tapi ini high cost politik. Nah, itu kan orang membangun argumentasi di situ sehingga membuat narasi ya, sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai money politik. Money politik. Karena dalam undang-undang politika itu ya, atau aturan KPU dan Bawaslu itu ada diatur bahwa yang kita katakan sebagai money politik itu adalah ketika memberikan sesuatu berupa barang yang harganya misalnya di atas 25.000 atau 50.000. Nah, itu baru dianggap sebagai money politik. Tapi di bawah dari harga itu tidak bisa dikatakan sebagai money politik. Wah, Abang berarti hafal banget karena sebelumnya mantan ketua KPU. Iya. Jadi itu yang menjadi repot sebenarnya. Oke. Repot. Nah, seandainya dikatakan bahwa money politik itu dalam bentuk apapun dan dalam artian bahwa berapapun nilainya, ketika memberikan sesuatu itu dianggap money politik. Tapi kan pertanyaannya kemudian ketika kampanye itu kan butuh mobilisasi. Ketika butuh mobilisasi kan butuh air minum, apa dan seterusnya. Itu kan pasti memerlukan high cost politik. Nah, apakah itu kemudian bisa dikatakan sebagai money politik? Nah, ini kan pertanyaan besar. Oke. Tapi kalau tuh misalkan dengan masyarakat yang sekarang ini bahkan sampai anak remaja pun itu sudah mengenal bahwa ini pasti ada money politik, dan mereka itu seakan-akan istilahnya kasarnya gini ya, ambil uangnya, buang amplopnya. Setelah nanti pencoblosan ya nanti aja gitu ya, seperti itu. Jadi kan begini, ini yang menurut saya penting, tanamkan nilai-nilai pendidikan politik moral kepada terutama ya di usia dini gitu ya, katakanlah umur 17 ya, atau yang hari ini pemilih pemula lah kira-kira seperti Betul. itu ya. Nah, jangan diajari seperti itu. Artinya dalam bentuk apapun kalau itu diterima itu sudah melanggar soal etika. Nah, sehingga itu tidak boleh dilakukan. Jangan juga dibilang bahwa terima uangnya jangan coblos orangnya. Artinya bahwa itu memberikan pembodohan politik terhadap masyarakat. Dan itu harusnya jangan seperti itu. Jangan. Ya, karena kan pendidikan politik yang kurang bagus nantinya. Betul. Seperti itu. Nah, ini yang menurut saya yang harus dihindari, ditanamkan dari awal ya, soal-soal itu. Karena ini soal politik itu menurut saya soal moral, soal etika aja. Karena kan hampir ya kalau boleh dikatakan semua calon itu semuanya mau menduduki kekuasaan. Betul. Nah, sehingga kadang ya menghalalkan segala cara. Karena kekuasaan itu ya dianggap sebagai candu. Ketika duduk pun ya kan udahlah bagaimana caranya mempertahankan kekuasaan itu, sehingga menghalalkan segala cara dalam tanda kutip ya. Soal tanda kutip. Nah, tidak lagi bicara soal etika moral itu. Berarti disimpan dulu kalau begitu. Ya. Etika dan moralnya itu disimpan dulu. Itu dikesampingkan. Ya, oke. Menjadi persoalan. Nah, kalau misalkan ketika nomor urut itu sudah ditetapkan seperti itu, kemudian tadi dikatakan bahwa lipatannya saja itu sangat berpengaruh. Yes. Seperti itu. Itu bagi masyarakat yang belum memiliki pilihan.
Tapi kalau misalkan masyarakat yang sudah memiliki pilihan, tentunya kan dia akan mencari nomornya seperti itu kan. Itu tergantung dengan komunikasi politik atau pendekatan sosialisasi dari tim kampanyenya dengan masyarakat. Demikian seperti itu. Ya memang begitu ya, artinya tim sukses itu bagaimana melakukan sosialisasi cara pencoblosan. Jadi nanti kan ini setelah penetapan nomor urut, maka tim sukses ini semuanya bekerja nih dalam rangka mensosialisasikan dia punya calon presiden dan cawapres. Nah kemudian nanti kan pasti ada sosialisasi juga ya dari tim sukses itu cara membuka surat suara. Cara membuka surat suara. Nah, ketika surat suara itu supaya tidak merepotkan di bilik suara itu kan pemilih harus paham itu. Terutama itu tadi yang tidak mau Repot-repot. Repot-repot ini ya kadang masa bodoh aja. Yang penting mana nomor yang ngecur duluan lah ya sudah. Saya coblos saja misalnya di tengah ya sudahlah. Nah, ini yang jadi repot. Jadi nomor-nomor urut itu ya sangat penting. Oke. Tapi karakter seperti itu general umum terjadi di seluruh masyarakat. Misalkan ada masyarakat perkotaan, kemudian pedesaan, kemudian dilihat dari tingkatan umur juga layak terjadi seperti itu atau hanya ada bagian-bagian saja nih kayak gitu? Ya itu tadi bagian-bagian yang kemudian yang pertama tadi itu ya tingkat pendidikannya itu ya kadang tidak memahami yang buta huruf dan seterusnya itu. Nah ini kan butuh pendidikan khusus terkait soal itu gitu ya. Nah jadi itu harus diberikan pemahaman oleh tim sukses di awal, ya kan tim sukses di awal. Tapi kan biasanya orang-orang seperti itu kan ya paling tidak dalam lingkungan itu kan lingkungan di perkampungan misalnya ya sudah ada tim-tim sukses dari calon-calon. Ya benar. Tapi kalau tuh misalkan dilihat dari ini dari jumlah DPT untuk pemilu 2024 itu kan secara nasional itu ada 204 juta seperti itu. Ya. Itu 56%-nya itu adalah pemilih muda. Ya. Pemilih muda. Boleh disebut ini untuk milenial nih ada di 33,6%. Kemudian Gen Z itu ada di 22,85%, kemudian Gen X 28%, kemudian Baby Boomers itu 13%. Nah, mungkinkah itu terjadi ketika itu di pemilih muda, ketika posisi nomor urut itu penting, di mana letaknya gitu? Penting juga sih ya sebenarnya saya kira ya soal ada generasi milenial apa itu jadi karena anak muda hari ini tuh saya kira masa bodoh juga terkait soal politik itu. Ya terkait soal politik itu. Jadi mereka betul juga harus disosialisasikan, disampaikan. Ketika ini kan sekarang anak muda ini kan walaupun ya mohon maaf ya, misalnya ada calon Gibran misalnya dianggap mewakili misalnya, tapi kan masyarakat juga yang generasi milenial ini kan wah itu tidak representatif, ya kan sehingga itu sebenarnya anak-anak muda yang milenial itu generasi Z itu seterusnya itu mana lebih walaupun dia paham untuk mencoblos tapi itu kecenderungannya bisa saja nanti golput. Golput dalam artian bahwa dia coblos semuanya atau sama sekali tidak mencoblos tapi datang saja ke TPS tapi tidak memilih di antara ketiganya. Itu ada fenomena-fenomena seperti itu. Dan itu tidak bisa dikatakan kalau walaupun golput ya dikatakan golput karena tidak memilih gitu ya, tapi datang untuk memilih tapi tidak untuk memilih gitu. Nah misalnya 3 nih calon presiden nih, ketiganya itu dia tidak pilih, dia tidak coblos atau dia coblos ketiganya. Nah itu kan dianggap surat-suara tidak sah. Berarti di sini ada krisis kepercayaan di. Ya pasti ada, pasti ada. Artinya ya anak-anak muda ini kan anak muda yang mungkin dalam tanda kutip ya sudah rasional cara berpikirnya, sudah memahami siapa sih yang saya harus pilih ini. Kemudian misalnya tidak sampai misalnya soal informasi terkait 3 calon presiden ini, cawapresnya juga begitu, ya sudah masa bodoh aja ketika mereka di TPS. Padahal kalau misalkan itu dilihatnya dari potensi dari pembagian ya secara persentase itu 56% untuk pemilih muda. Berarti kan 44% untuk boleh dikatakan ada muda ada tua ya seperti itu ya. Kayak gitu. Berarti kalau misalkan yang pemilih tua berarti kan dia sudah memiliki pengalaman. Berarti demikian kemudian juga apakah pemahaman di dalam pemilih tua ini gitu seperti itu apakah juga dia memahami kepada siapa nih gitu ya, seperti itu. Ini kan menjadi problem. Anak muda ini kan banyak di pilihan-pilihan. Betul. Katakanlah 3. Nah ketika tidak mewakili di antara 3 calon
ini, maka itu yang kemudian mereka enggan datang ke TPS. Makanya tiap Berarti PR besar dong kalau begitu ya. PR besar kita PR besar. sebenarnya. Karena masyarakat anak muda ini tahu persis, anak muda ini kan 56% nih. Betul. Ketika dia tidak sesuai dengan seleranya di antara 3 calon pasangan presiden ini, maka mereka cenderung tidak datang ke TPS atau cenderung masa bodoh. Itulah yang kemudian membuat tingkat partisipasi kita di negara kita ini sangat rendah. Ya di awal aja kan pasca reformasi itu ya itu mungkin sekitar 80 sekian persen lah. Nah setelahnya itu paling tinggi itu 70%. Paling tinggi 70%. Tapi kalau saya melihat ke depan ini fenomenanya ada kemungkinan bisa naik sampai 70%. Tapi kalau saya riset sebelumnya itu dari indeks demokrasi, itu partisipasi politik itu tinggi. Boleh dikatakan itu demokrasinya yang terjadi di Indonesia itu seperti itu dibanding dengan 5 kali pemilu itu termasuk tinggi itu seperti itu. Yang justru yang menjadi PR besar itu adalah tentang budaya politiknya, gitu. Tidak, kalau kemarin kan kalau tidak salah turun ya partisipasi kita ya. Paling tinggi itu ya di pasca reformasi itu. Di tahun berapa tuh? Berarti pas di awal-awal kalau begitu. 99 ya? 99. Iya, kan betul. paling tinggi tuh. Setelahnya itu kan turun terus. Baru kemarin agak naik. Karena memang akan hanya 3 calon pasangan, hanya 2 ya. 2. Head to head. Itu kemudian kemobilisasinya nih sangat tinggi. Nah, tapi kalau anak muda itu kan fenomenanya di situ tuh. Ketika tidak sesuai dengan selera pilihannya dan seterusnya, ya mereka nggak untuk datang. Ketika misalnya ini ada anak muda tapi dianggap tidak mewakili masa bodoh. Nah, tapi kan di antara 3 calon pasangan presiden yang ada ini yang sebentar lagi ini akan mencabut nomor urut ini kan bisa mewakili semuanya sebenarnya. Nah, sehingga harapan kita ini ke depan partisipasi bisa meningkat. Paling tidak misalnya ya di kisaran angka 75% lah. Kisaran 75% ini kan anak muda ya taruhlah misalnya di kisaran 30% atau 40% itu kan lumayan. Misalnya yang 50 yang umur itu ya katakanlah misalnya ini sekitar dari berapa tadi 40 ribuan ya 30 ribuan ya 30 jutaan ya. Nah itu kan bisa katakanlah misalnya 50% dari situ kan ya partisipasi bisa di kisaran 75%. Berarti kalau misalnya pemilih mudanya lebih banyak memilih, berarti itu bisa dikatakan prestasi, itu seperti itu. Iya, kita mengharap tuh sebenarnya tuh ya pemilih pemula itu, milenial itu, karena mereka kan ya rata-rata anak muda yang dari 17 sampai 40 lah ya Pak ya. Artinya tingkat pendidikannya hari ini boleh dikatakan SMA ke atas, bahkan ada yang mahasiswa. Nah harapan kita tuh sebenarnya terutama kelompok mahasiswa itu yang tahu soal politik ya, pentingnya untuk mempergunakan hak pilih dan seterusnya gitu kan. Nah itu kan ini daripada nanti misalnya yang tingkat pendidikannya rendah tapi dimobilisasi, nah datang ke TPS ya akhirnya kan menguntungkan bagi siapa yang membayar. Nah kita mengharap ini mahasiswa yang datang memilih atau pemula yang datang memilih tapi tanpa dibayar. Mereka datang karena tingkat kesadaran sendiri yang kemudian mereka datang karena dianggap bahwa suara saya ini menentukan untuk 5 tahun ke depan, tanpa dimobilisasi, tanpa dikasih uang dan seterusnya. Berarti dengan dasar kesadarannya itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik di negara-negara maju kan begitu. Katakanlah misalnya negara Amerika, tingkat partisipasinya itu hanya sekitar 60%, tapi tingkat partisipasi yang berkualitas. Ini kan yang repot, karena demokrasi kita. Berarti demokrasi berkualitas. Demokrasi berkualitas. Betul. Yang kita ini ukurannya hari ini kan ya demokrasi di Indonesia ini kan ukuran suksesnya itu adalah berapa jumlah partisipasi. Kita tidak melihat bagaimana kualitas demokrasi kita. Nah ini yang menjadi problem sehingga kemudian siapa yang terpilih jadi presiden menginterpretasikan, memahami sendiri terkait soal demokrasi. Demokrasi lah dianggap ya. Iya sudahlah ya saya pahami ini demokrasi ketika saya menjalankan pemerintahan. Ya inilah demokrasi gitu. Nah sehingga tidak sesuai sesungguhnya dengan konteks pemahaman demokrasi yang sesungguhnya. Nah ini menjadi repot. Berarti harusnya emang dari demokrasi gagasan mungkinnya ide gitu seperti itu. Jadi kita mengharapkan itu demokrasi yang substantif. Artinya bahwa lebih ke isi gitu. Lebih ke isi. Artinya memang kita memilih hari ini pemimpin yang mempunyai kapasitas, yang mempunyai kualitas, sehingga kemudian ya
terwujud apa yang dipahami dan cita-cita negara kita ini. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Oke. Ya. Tapi kok ada kemungkinan nggak seperti halnya pemilu di 2019? Karena di pemilu 2019 itu kan terjadinya polarisasi seperti itu. Kalau sekarang ini kan kenapa itu terjadinya polarisasi? Ya salah satunya juga dengan peran media sosial nih yang sangat gencar dengan seperti itu, dan apalagi yang sekarang itu juga lagi hangat-hangatnya, lagi banyak diminati dan seperti itu. Apakah ini akan terjadi di tahun 2024? Pasti terjadi lagi. Maka bisa lebih hari ini kan sudah mulai panas tuh ya. Walaupun 3 pasangan calon, kan sebelumnya kan 2 ya. Dua, langsung betul. polarisasi gitu. Nomor 1 atau nomor 2. Nah, hari ini kan ada 3 pasangan calon. Nah, yang rame lagi nanti itu adalah ketika misalnya terjadi putaran kedua. Terjadi 2 putaran. Betul. Nah, 2 putaran itu ya pasti sudah terpolarisasi. Nah, tinggal bagaimana kemudian capres dan cawapres yang tidak masuk di putaran kedua itu menjadi rebutan oleh 2 pasangan calon yang lolos di putaran kedua. Nah, sehingga itu sudah pasti itu terpolarisasi lagi. Lebih mengerucut. Lebih mengerucut. Okay. Tinggal bagaimana kemudian tim sukses itu ya capres dan cawapres yang tidak lolos itu bagaimana kemudian pemilihnya itu bisa mereka tarik. Nah, itu kan permainan media lagi kan nanti itu permainan isu ya yang bisa menghadirkan pemilih untuk ini. Oke. Berarti kalau begitu potensinya juga sangat kuat dibanding dengan 2019. Oh iya, gesekannya malah lebih kuat. Kalau di 2019 itu kan ya petahana dengan pasangan baru. Ya, pasangan yang lama juga. Pasangan lama. Ya. Nah, ya, okay. Nah, hari ini walaupun tidak ada petahana, tapi kita tahu bahwa kecenderungan petahana kan kemana. Nah, sehingga ini sebenarnya membuat dalam tanda kutip ya dinamis lah ya soal pemilihan presiden kita itu. Tapi juga potensinya untuk terjadinya konflik juga itu luar biasa. Kenapa? Karena mungkin ya dalam tanda kutip itu ya mestinya presiden pemegang kekuasaan harus dianggap netral. Tapi kan hari ini sudah masyarakat sebagian besar sudah menjudge bahwa presiden itu kemana. Dukungannya, arahnya seperti itu. Itu kan semakin membuat ruang-ruang konflik di tingkat masyarakat. Itu mungkin hanya terjadi di perkotaan nggak? Tapi kalau misalkan di pedesaan juga nggak? Atau bagaimana? Atau sama aja? Di pedesaan itu sebenarnya iya, tapi kan di pedesaan itu kan media itu kan tidak terlalu mempublis, sehingga itu kan yang hari ini kan ribut itu kan elit politik sebenarnya. Elit politik yang ribut, lalu kemudian masyarakat juga pendukung-pendukung itu ya kemudian ya ikut juga. Nah, ini kan sebenarnya yang tidak siap berkompetisi ini kan di tingkat elit. Kalau masyarakat ini kan ya adem saja dalam artian bahwa siapapun yang terpilih jadi presiden ya begitu-begitu aja juga, ya kan? Jadi ini elit politik ini yang menurut saya tidak siap untuk berdemokrasi. Elit politik tingkat atas yang tidak siap berdemokrasi, yang memunculkan soal fitnah, soal isu-isu dalam tanda kutip rekam jejak calon presiden itu. Tapi bukannya itu adalah permainan politik, Pak? Bang. Itu kan bagian strategi sih sebenarnya. Bagian strategi. Boleh kita sambil minum, Bang? Santai aja. Strategi, tapi kan menurut saya itu tadi tidak dikedepankan soal etika dan moral itu. Itulah yang kemudian ya para tim sukses elit politik semaunya. Mengkambing hitamkan, menyerang dan seterusnya. Tapi kan boleh dikatakan itu adalah salah satu juga bagian istilahnya budaya politik atau pendidikan politik bahkan ke sana larinya atau itu tidak juga? Justru bukan budaya politik kita ya. Nenek moyang kita itu kan tidak belajar politik soal itu. Kan nenek moyang kita itu pejuang kita itu bicara soal politik itu kan soal etika moral itu. Nah, justru menurut saya cara-cara berpolitik hari itu bukan soal budaya, tapi itu anti budaya. Tapi ini karakter ya menurut saya. Ini karakter dalam rangka merebut kekuasaan itu. Karena dianggap kekuasaan itu adalah ini menghadirkan sesuatu yang menguntungkan. Nah, sehingga ya kecenderungan yang menghalalkan segala cara, apapun upaya yang dilakukan oleh tim sukses untuk bagaimana dukungannya itu bisa menang. Ini yang repot. Berarti itu pun ketika itu terjadi berarti kan ekornya ke masyarakat. Masyarakat akhirnya bisa melihat dong mana pasangan atau mana calon atau mana yang
kandidat yang akan nantinya menjadi rekomendasi untuk dipilih gitu kan seperti Seharusnya itu. begitu. Mhm, Artinya masyarakat itu sudah punya preferensi sendiri lah. mhm, Ya, preferensi sendiri, kemudian tidak terpengaruh. Tapi kan politik sepersekian detik kan bisa pengaruh pilihan, bisa terpengaruh terkait soal pilihan-pilihan itu. mhm. Nah, ini yang menurut saya masyarakat kita juga kadang tidak konsisten di injury time. Iya, iya, iya. Tapi kan masyarakat juga agak-agak sedikit bingung nih, gimana nih pendidikan politiknya, apa yang didapatkan dari politik ini untuk masyarakat seperti itu? Ya, jadi itu ya. Kalau saya melihat masyarakat itu sebenarnya dia butuh itu adalah pemimpin yang, saya tidak ingin mengatakan ya, Hmm, punya simbol-simbol itu ya. iya. Ya memang yang ke depan dia bisa bekerja untuk masyarakat. Mhm, Untuk masyarakat, karena yang sejatinya kan sejatinya kan demokrasi ya begitu, harus berpihak kepada masyarakat, karena yang punya kedaulatan itu adalah masyarakat. Nah, sehingga pemimpin ke depan itu ya memang harus banyak membangun gagasan, ide ya, dalam artian bahwa kalau dalam konteks kepala daerah itu kan harus banyak mendengar dalam artian apa sih yang kemudian menjadi kebutuhan masyarakat kita, Hmm. masyarakat saya gitu ya, apa yang menjadi keinginan ya. Nah, dalam konteks pilpres ini kan siapapun yang terpilih menurut saya dia harus melakukan konsolidasi ke daerah. Artinya bahwa tidak semua masyarakat Indonesia itu kebutuhannya sama. Ya kan, misalnya nih kita di Kalimantan Selatan nih, apa sih yang menjadi kebutuhan kita? Masyarakat Sulawesi Selatan apa misalnya? Nah, Pasti kan akan beda. akan beda. Di masyarakat Jawa hari ini mungkin tingkat kemapanannya secara ini pertanian sudah mulai bagus. Apakah kemudian harus digeneralisasi untuk semua masyarakat Indonesia? Nah, ini presiden ke depan harus mampu membaca soal-soal itu. Hmm. Berarti untuk pengembangan dan untuk pembangunannya pun sentuhannya pun akan berbeda, treatmentnya akan berbeda Iya, seperti akan itu. berbeda. Itu kan tentu saja perbedaan itu kan ya oleh calon presiden yang kemudian nanti terpilih itu kan soal kebijakan saja. Jadi ada political will. Oke. Ada political will dari siapapun nanti yang ke depan. Mhm, Jangan hanya menjanji dan menjanji begitu kan. mhm. Nah, kita melihat kan selama ini nih. Begitu sebelum jadi presiden luar biasa tuh. Kampanyenya ini itu dan seterusnya. Iya. Tapi Dari A sampai Z-nya itu wah, luar tinggi biasa, ya seperti tinggi itu. sekali. Karena emang jualannya kayak begitu Jualannya kan. kayak begitu, Betul. marketingnya begitu. Nah, tinggal sekarang ya itu masyarakat sekarang kan ya harus memang harus pintar lah ya Iya. untuk memilah siapa Tapi yang sekarang kan masyarakat sudah pintar juga, Pak. Bang. sebenarnya sudah pintar ya masyarakat kita itu. Tapi kalau di kampung-kampung itu kan sebenarnya banyak masyarakat kita itu tergantung tokoh di balik itu. Mhm. Artinya tim suksesnya itu mempunyai ketokohan di daerah itu. Itu yang kemudian ya masyarakat itu ya ikut aja Hmm. ke mereka itu. Iya, iya, iya. Jadi gimana tokohnya milih apa pasti dia ngikut. Dia ngikut. Ada semacam fatwa yang yang ada dikeluarkan semacam- gitu seperti ada itu. semacam fatwa yang dikeluarkan. Iya. Sudahlah kamu pilih ini. Iya, iya, iya. Nah, masyarakat ya sudahlah pasti akan ikut. Mhm, Ya, kalau misalnya kan kalau kita di Kalimantan Selatan itu kan tuan guru ya. mhm, Tuan guru ulama itu kan sangat ampuh tuh. mhm, Dia punya fatwa. Nah, kalau di kampung saya tuh, kelahiran saya tuh misalnya di Bone itu, mungkin sebagian melihat juga tokoh ya. Tapi yang terpenting itu adalah kepala desanya. mhm, Kepala desanya itu yang sangat mempengaruhi itu terhadap masyarakat itu. Oke. Apa yang dia katakan oleh kepala desanya ya sudah. Oke. Itu ya, jadi akan kelihatan itu. Oke, untuk para calon ini, apakah masyarakat itu melihat sosoknya, tokohnya, siapa yang dicalonkan, siapa yang maju, atau melihat yang di belakangnya itu siapa pengusungnya partai gitu? Itu ya pasti melihat juga siapa ya partainya di belakangnya. Tapi referensi masyarakat itu sebenarnya terhadap calon itu tidak terlalu banyak. Yang kita baca hari ini itu kan sebenarnya itu lebih pada di media. Misalnya di media elektronik, kemudian di YouTube, media sosial dan seterusnya. Pada referensi masyarakat kan di situ. Nah, tanpa melihat betul sebenarnya apakah sosok ini betul. Ini kan sekarang ini presiden ini kan kayak apa ya? Calon presiden ini kan kayak dijual apa gitu ya di media sosial, di YouTube dan seterusnya. Walaupun sebenarnya lebih banyak tidak sesuai dengan faktanya. Nah, ini yang kemudian masyarakat itu sebagian dia terutama di pedesaan ya, walaupun sudah ada jaringan internet apa dan seterusnya, tapi tidak seperti di daerah-daerah perkotaan yang blow up-nya itu luar biasa. Iya. Kalau di kampung itu kan sangat terbatas. Nah, jadi preferensi untuk di daerah-daerah pedesaan itu ya
hampir sebenarnya tidak menjadi, walaupun dia misalnya referensinya si calon A tidak begini tidak begitu, tidak bagus misalnya, jelek dan seterusnya, tapi nanti fatwanya misalnya siapa tokoh di situ menjadi bagian tim sukses, siapa kepala desanya yang mungkin juga harus dianggap sebagai netral, tapi semuanya ikut bermain, dimanfaatkan oleh tim sukses. Oke. Berarti itu kembali lagi pada penokohan yang tadi ya. Ketika itu dia mengeluarkan fatwa A gitu, dia pasti akan mengikut seperti itu. Akan mengikut itu. Berarti lugu dong masyarakat kita itu, Bang. Sebagian ya masih lugu. Ya. Bagian masih lugu, bahkan banyak masyarakat juga yang pintar di tengah-tengah masyarakat itu tapi masih juga terpengaruh, tidak punya sikap politik. Artinya ya itu tadi juga, siapa yang berani memberikan sesuatu ya itu yang kemudian nanti itu diteruskan ke bawah, walaupun duit itu tidak sampai ke bawah ya, tapi karena ketokohannya tanpa dikasih apa-apa masyarakat, masyarakat akan memilih apa yang diperintahkan oleh si tokoh tadi. Itu yang repot. High cost politiknya kan banyak di situ sebenarnya. Jadi 100.000, 200.000 itu sebenarnya ya kadang tidak sampai semuanya gitu ya. Misalnya di kampung A, di situ ada 1.000 tuh penduduk, yang mendapatkan itu paling hanya sekarang 100 sampai 200. 800 ini tidak dapat, karena mungkin dianggap oleh tokoh tadi tidak perlu, karena dia saya kasih dan tidak saya kasih mungkin tetap kepada instruksi saya. Nurut gitu. Nurut. Ya. Oke. Jadi ya sisanya tadi itu yang seharusnya 200 kali 1.000, ya kalau kena 200 yang 800-nya ya dapat lah ketua tim suksesnya. Kan yang kaya tim sukses tuh di kampung-kampung. tapi dengan pola seperti itu berarti yang menguntungkan adalah menguntungkan dari tim sukses ya gitu. Tim sukses yang untung. Makanya kan kalau selesai pilkada itu ya tim sukses itu kan ya kaya-kaya. Berarti kan memainkan perannya. Kalau di kampung itu kan ya mau misalnya bergening jabatan kan tidak mungkin. Ya paling yang bergening jabatan itu kan ya tim sukses yang ada di ibu kota atau yang ada di provinsi, bisa jadi menjadi misalnya bagian dari komisaris, direktur dan seterusnya kan. Oke. Bang, kalau dalam pengamatan Abang, apakah sekarang ini sudah bergeserkah budaya politik masyarakat dari pemilu ke pemilu, atau malah cenderung ya biasa-biasa aja seperti ini gitu? Kalau saya sih melihat biasa-biasa aja, tidak ada perubahan yang signifikan ya. Artinya bahwa perilaku masyarakat itu mulai berubah misalnya. Malah tuh sebenarnya tuh di tahun 2000 pertama tahun 99 ya, reformasi. Itu justru partisipasi yang meningkat, ya, partisipasi yang meningkat, tapi money politik itu hampir tidak seperti yang sekarang. Iya, berarti kan animonya atau antusiasnya tinggi waktu itu, karena waktu itu kan dibukanya keran demokrasi waktu itu. Iya, kemudian terkait soal sistem politik kita yang kemudian tidak membuka ruang untuk terjadinya persaingan di tingkat internal partai. Nah, dulu kan di tahun 99 itu ya. Tahun 99 itu kan sistem mekanisme pencoblosan itu kan berdasarkan nomor urut. Oh iya, proporsional terbuka. Okay. Nah, tidak lagi proporsional tertutup. Dulu proporsional tertutup, hari ini proporsional terbuka. Iya, okay. Nah, sehingga persaingan di internal partai itu tidak terlalu ketat. Itu yang kemudian sebenarnya membuka ruang money politik yang hari ini tinggi gitu. Di 99 itu kan money politik karena tidak ada persaingan internal partai, karena oleh partai ya didasarkan nomor urut. Jadi nomor 2, nomor 3 itu kan tidak terlalu Nah, sekarang dengan sistem proporsional terbuka begitu, semua punya kesempatan yang sama. Sehingga oleh caleg-caleg ini yang oleh partai lain itu tidak dianggap sebagai saingan, tapi persaingan yang ketat itu justru di internal partai. Itu yang kemudian kadang sesama partai politik calegnya itu yang kemudian bersaing di internal. Nah, ini yang hari ini yang membuat high cost politik para caleg itu tinggi. Oke. Money politik juga akhirnya sampai di tingkat bawah. Iya.
Karena itu peluang untuk proporsional terbuka itu Iya, sangat tinggi dengan seperti itu. tinggi, Tapi iya. ada satu sisi yang menguntungkan bagi dalam arti kata yang sisi positifnya ketika proporsional terbuka itu ya yang sekarang terjadi ya Pak Bang Iya. ya yang sekarang diberlakukan berarti kan ada kedekatan antara Masyarakat. betul masyarakat dengan audiensnya, dengan konstituennya, kemudian juga masyarakat juga tahu siapa yang akan nantinya dipilih. Iya. Kalau dulu kan enggak, kalau tahu proporsional tertutup kan enggak, dia Iya. memilih partai yang Iya. yang menentukan adalah partainya juga, kayak seperti itu. Berarti kan internalnya persaingannya hanya ada di dalam partai. Kalau sekarang kan persaingannya ada di luar seperti itu. Luar. Tapi cost politiknya emang gede gitu. Iya. Jadi kan gini, masyarakat ini kan fenomenanya walaupun dia kenal ya hari ini, walaupun dia kenal ada kedekatan emosional misalnya hari ini, tapi kan dengan sistem proporsional terbuka, ya kalau calegnya juga yang sudah terpilih itu jarang turun, tidak dipelihara konstituennya itu, maka itu kemungkinan besar masyarakat itu akan pindah. Ya, akan pindah. Kan lari gitu ya. Akan lari ketika konstituen tidak dipelihara. Hari ini kan fenomenanya itu terjadi tuh. Katakan misalnya caleg si A baru turun ketika reses misalnya, reses pun ya asal aja lah, gitu kan. Nah, ini yang kemudian menjadi penilaian oleh konstituen. Wah, ini nggak benar lagi nih, sudah nih cari kita yang kita pilih kemarin nih, kita terpilih tidak seintens dengan waktu kampanye dulu. Nah, sehingga itu yang kemudian bisa mengubah pilihan-pilihan masyarakat itu. Nah, oleh karena itu ya caleg-caleg yang hari misalnya duduk petahana itu ya harus banyak turun ke konstituen. Karena kalau tidak ya mereka akan ditinggalkan oleh konstituennya itu. Oke, berpengaruh nggak Bang kalau misalkan ini ada caleg kemudian dia memiliki gerbong atau konstituennya dan dia berpengaruh juga terhadap ini pemilihan presidennya gitu seperti itu? Atau sama sekali tidak berpengaruh ketika misalkan sebenarnya dia ada pengaruhnya. Ya, ada pengaruhnya tokoh si A misalnya. Dia vertikal, linear dengan calon presidennya. Betul. Itu bisa berpengaruh. Bisa berpengaruh karena ya itulah yang hari ini bagaimana kemudian calon presiden itu memaksimalkan untuk bagaimana membangun afiliasi dengan partai-partai politik. Karena itu kan nanti saya kira itu sampai pada tataran sampai ketika dia terpilih menjadi presiden. Jadi koalisi itu terjadi terus gitu ya. Sampai habis masa jabatannya karena kapan? Nah, yang hari ini kan yang terjadi nih. Yang seharusnya koalisi itu terbangun, tapi kan karena pecah kongsi nih hari ini. Iya. Nah, sehingga itu ke depan yang sisa 1 tahun ini ke depan kita nggak tahu stabilitas pemerintahan kita seperti apa. Karena pasti akan terjadi goyangan-goyangan politik di DPR gitu kan. Iya. Karena tidak sesuai lagi dukungan soal calon presiden. Nah, ini kan pasti berpengaruh. Tapi kan tidak akan ngefek terlalu gede atau akan terlalu gede ngefeknya terhadap pemerintahannya nantinya gitu seperti itu. Artinya gini, kalaupun misalnya tidak terpengaruh, tapi kan goyang-goyangan itu yang pasti mengganggu lah soal kebijakan itu. Jadi stabilitas pengambilan keputusan itu yang kemudian akan lama. Ini yang misalnya tidak kemarin kan lancar terus tuh. Bahkan di tengah malam pun keputusan bisa diambil kapan saja begitu kan. Nah, hari ini akan menjadi kemudian tanda tanya ke depan. Nah, apakah kemudian dalam 1 tahun sisa jabatan Pak Jokowi ini akan sama dengan 9 tahun sebelumnya? Nah, itu kan sudah 9 tahun tuh kan. Sisa 1 tahun ini apakah kemudian 9 tahun itu yang sukses itu apakah dengan sisa 1 tahun ini dengan sikap politik yang hari ini berubah terkait soal afiliasi partai politik? Bagaimana? Ini kan menjadi tanya besar. Jangan sampai 9 tahun itu yang kemudian dianggap sukses, sisa tahun ini kemudian dianggap ini, lalu yang 9 tahun ini dianggap gagal semua. Nah, ini kan yang harus dipikirkan gitu ya. Nah, ini yang kemungkinan nanti itu bisa terjadi nih 1 tahun ke depan. 1 tahun ke depan, berarti PR juga nih. PR juga nih sebenarnya nih Pak Jokowi ini dalam rangka menentukan sikap politiknya hari ini terkait soal pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden. Dan itu sangat berpengaruh juga terhadap masyarakatnya. Masyarakat ini soal sisa tahun ini ya dia konsentrasi siapa yang jadi calon presiden ke depan. Ini yang menurut saya ini akan terjadi. Iya. Hari ini kan yang bisa jadi ya yang pendukung Pak Jokowi kan karena kemarin kan Pak Jokowi ini tidak bisa hilang sebenarnya dari dukungan partai. Artinya bahwa PD itu sangat mendukung sangat menentukan betul tingkat kepilihannya waktu itu untuk menjadi presiden 2 periode. Kalau tidak ada PDI kan Pak Jokowi tidak jadi presiden tuh.
Ya. Apa militansi masyarakat untuk dalam sebuah apa istilahnya boleh dikatakan eh, bukan afiliasi juga, militansinya terhadap satu partai, kemudian militansinya terhadap loyalitas, boleh dikatakan loyalitas terhadap tokoh A, B dan C-nya kayak seperti itu. Apakah ini juga berpengaruh terhadap? Oh ya, jadi masyarakat itu ya ada loyalitas terhadap figur. Jadi hari ini masyarakat itu tidak bicara lagi soal partai. Mhm. Jadi hari ini kan misalnya tuh di kampung saya dulu partai A yang menang terus, ya walaupun hari ini menang tapi sudah mulai tuh yang tadinya misalnya 10 kursi pemilu yang ya, ini lagi sisa 9. Nah, jadi turun terus walaupun dia masih dalam tataran pemenangnya, tapi turun. Jadi itu terkait soal figur karena banyak figur yang kemudian itu tidak konsisten, tidak menjual, ya atau misalnya mungkin ada kasus dan seterusnya, ya kan. Nah sehingga masyarakat itu enggak lagi untuk memilih. Jadi dia akan mengalihkan pilihan-pilihannya ke calon-calon, ya tidak lagi melihat partai. Calon siapa oleh partai ini yang diusung, apakah kemudian menjadi tokoh di dapil itu atau tidak, atau figurnya rekam jejaknya seperti apa, ya itu kemudian menjadi penilaian oleh masyarakat. Oke, berarti ya emang udah. Jadi ada teman saya tuh di daerah NTB, itu sudah 3 periode. Partai apapun setiap 5 tahun tuh berubah tuh. Tapi terpilih terus di DPRD. Artinya bahwa masyarakat itu tidak melihat partainya, tapi melihat figur. Melihat figur. Iya, sama kan hari ini juga kalau menurut saya terkait soal apa namanya di tingkat pusat kan, ya tokoh itu kan sangat menentukan terhadap partai politik. Ya, jadi bukan partai politik yang menentukan yang ini. Jadi ketokohan itu bisa ketokohan itu bisa menjadi magnet untuk partai. Untuk partainya, untuk mesinnya juga, bergeraknya juga, dan untuk masyarakatnya juga akhirnya dia memilih partai itu. Dia memilih partai itu. Karena ketokohannya seperti itu. Ketokohannya itu. Sampai kapan nih, Bang? Ya tergantung itu sistem politik kita yang menurut saya ya. Kemudian juga tingkat pendidikan masyarakat dalam konteks pemberian pendidikan politik itu bisa saya nanti ke depannya bisa berubah. Artinya bahwa masyarakat itu tidak melihat lagi soal, walaupun figur masih tetap mempengaruhi ya, tapi itu akan melihat terkait soal konsistensi partai. Konsistensi partai, misalnya apa yang dijanjikan oleh partai, kemudian ketika calegnya itu komitmen terhadap apa yang menjadi perjuangan partai, itu bisa jadi masyarakat akan tetap bertahan di partai itu. Ya mungkin ada semacam pemahaman juga ya, bukan pemahaman, ada yang mungkin ini nomor cantik gitu ya seperti itu. Dan itu masih berlaku ya, Bang ya? Jadi biasanya itu ya. Iya. Jadi kan biasanya ini kan capres cawapres ini kan mereka sudah rata-rata punya tuang guru di belakangnya. Tuang guru di belakangnya ketika mau berangkat begitu kan. Iya. Mudah-mudahan kamu dapat nomor ini, itu nomor hoki, itu nomor kemenangan tuh. Biasanya begitu. Tapi ketika tidak mendapatkan nomor itu, biasanya tuh psikologinya malah bisa drop tuh. Ada yang karena mungkin ada harapan bahwa dia bahwa ini, apalagi kan mempercayai mitos yang itu kan mitos tuh oleh tuan guru, oleh apa. Padahal itu ya di pelaksanaan di tataran di lapangan ya mungkin tergantung dengan mesin-mesin ininya. Tergantung mesin politiknya bekerja. Iya. Tim suksesnya. Ya hari ini kan sebenarnya lebih efektif tuh kalau saya lihat itu relawan tuh yang lebih efektif itu langsung bersentuhan di bawah. Karena kan hari ini nih mesin partai ini kan hari ini tidak selesai. Caleg itu tidak selesai dengan dirinya sendiri hari ini. Nah, sehingga itu mereka tidak mengurus lagi soal siapa yang calon presiden dan cawapres. Ya kan, jadi bisa jadi misalnya nih caleg si A, partainya si B, tapi tidak memilih calon presiden nomor 1, karena di mungkin saja di basis itu tidak sesuai harapannya dengan calon presiden itu. Ya sudahlah, penting saya terpilih, nggak usah calon presiden ini, walaupun saya partainya mendukung si A misalnya. Itu ada sikap politik seperti itu. Oke. Ya, jadi mesin partai itu tidak bisa diharap dalam rangka linear nih dengan dukungan untuk calon presiden. Oke. Ini menjadi problem. Jadi caleg hari ini tidak selesai dengan dirinya sendiri, sehingga ya mereka masa bodoh untuk calon presidennya. Yang penting saya ini bagaimana caranya saya bisa jadi. Berarti tidak linear sama sekali? Tidak linear sama sekali.
Jadi jangan makanya saya bilang yang efektif berjuang itu adalah relawan. Kalau caleg-caleg itu ya belum tentu. Karena tidak tuntas hari ini dengan dirinya sendiri nih. Dia harus masih berjuang untuk bagaimana menduduki duduk ke parlemen. Oke, kalau sekarang ini kan pemilu sekarang itu kan 14 Februari pemilu. Ya. Pemilihan presiden dan caleg. Ya. Oke, seperti itu. Kemudian di tahun yang sama juga itu ada pemilihan kepala daerah. Berdampak nggak ketika misalkan nih pemilihan pasangan calon itu menang, kemudian di pilkadanya pun juga akan sama gitu memenangkan itu? Ya pasti itu ada gerakan seperti itu. Ya ada gerakan seperti itu. Tapi kan itu tadi tidak bisa disamakan dengan daerah yang lain ya. Katakanlah misalnya di Kalimantan Selatan. Pemenangnya misalnya calon presiden si A. Tapi belum tentu calon pilkadanya di sini misalnya calonnya si A yang menang. Walaupun itu sebenarnya berpengaruh. Berpengaruh. Tapi kan figur yang dijual di calon presiden dengan kepala daerah itu kan pasti berbeda. Oke. Berarti lagi-lagi figur yang dikedepankan. Dikedepankan. Nah itu yang bukan lagi mesin partai. Bukan lagi. Oke. Terima kasih Bang. Ya. Sama-sama. Keren nih. Bang Samahuddin Muharam. Terima kasih Bang sudah hadir di perbincangan. Demikian saudara, kita akan kembali di episode berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.